ketika pemerintah itu membutuhkan lulusan misalnya elektromedik, ternyata nggak ada produksi. Waktu itu hanya ada di Politeknik Negeri Kemenkes, Poltekkes. Beberapa yayasan yang memang punya perguruan tinggi yang tidak sehat ini dianjurkan begitu atau diharapkan oleh pemerintah supaya bisa merger dengan perguruan tinggi yang sehat itu. Tanggung jawab kita kan semakin besar ya. Tapi juga peluang dan tantangan juga semakin besar. Kami ambil kesempatan itu. Jadi syaratnya memang saat ini kan pemerintah sedang mengupayakan gitu merasionalisasi jumlah. Khususnya untuk perguruan tinggi swasta. Kenapa kita tetap mempertahankan branding PKU? Itu juga salah satunya Halo, selamat datang di podcast Lasar Kampus bersama saya Syiful Arifin. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang dunia kampus tentu saja bersama temu saya Ibu Weni Hastuti PhD. Selamat datang Bu di Studio Solo Pos. Oh iya, terima kasih Mas Paul. Ya, Bu Weni, Waalaikumsalam. Bu Weni ini adalah rektor, dulu namanya Stikes PKU, sekarang sudah berubah menjadi Universitas Muhammadiyah PKU Solo ya. ITS dulu. Oh, sebelumnya ada lagi ya? Iya. Jadi Bu Weni ini sekarang statusnya adalah rektor Universitas Muhammadiyah PKU Solo. Dan sebagian sudah mengenal bahwa Universitas Muhammadiyah PKU adalah rebranding atau apa ya? Atau transformasi dari kampus dulu yang namanya ITS, Institut Teknologi dan Sains PKU Muhammadiyah Solo, dan sebelumnya juga sekolah tinggi ya, sebelumnya lagi itu akademi. Oh ya, ada akademi ya? Iya, jadi semua jenjang atau jenis pendidikan tinggi kita sudah melewati. Iya, oke Sobat Expos, kita akan ngobrol dengan Bu Weni tentang bagaimana prospek dan tantangan pendidikan terutama di bidang kesehatan dan teknologi, karena sebagai petinggi kampus yang membidangi soal isu pendidikan, kesehatan dan teknologi tentu saja relevan ya. Iya, berarti sekarang Universitas Muhammadiyah PKU sudah berapa bulan ini? Kita lahir SK-nya itu Februari, tapi 2025. Iya. Tapi kami launching itu di bulan Maret. Berarti baru 3 bulan ya. Wah. Beda nggak ya? Kalau dulu rektor ITS, sekarang rektor universitas, bedanya apa ini? Sama-sama rektor gitu kan? Iya, sama sih itu. Cuma kan tanggung jawabnya lebih tambah gitu, karena kita ada tambahan satu fakultas, Fakultas Sosial Humaniora. Di dalamnya ada S1 Psikologi, S1 Manajemen, dan S1 Hukum. Oke, kalau sudah jadi universitas maka boleh. Prodi yang dibuka harus umum ya, tidak hanya soal luas. kesehatan, lebih luas ya. Kalau dulu hanya soal kesehatan, kalau dulu hanya soal keperawatan, kebidanan, apalagi dulu? Iya, jadi pada saat kita akademi, level atau jenis pendidikan tinggi yang paling bawah itu kan akademi. Jadi kita hanya mengelola satu program studi vokasi. Kemudian kita berubah transformasi lagi menjadi sekolah tinggi, tapi kita fokuskan pada rumpun kesehatan. Maka namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kemudian meluas lagi, kita transformasi lagi dengan penambahan Fakultas Sains Teknologi. Apa prodinya? Elektromedik dan Informatika. Elektromedik dan Informatika. Iya, jadi kita akhirnya mengelola dua fakultas, Kesehatan dan Sains Teknologi. Lembaganya berubah bentuk menjadi institut. Karena institut itu harus minimal 2 fakultas. Nah, kemudian kita juga melihat pasar ya. Jadi kita harus terus bertransformasi sehingga UMPKU menjadi universitas ini kesempatan kita untuk meluaskan area pengelolaan itu
lebih luas, dan alhamdulillah kita sementara ini menambah satu fakultas sosial yang memang sejak dulu memang ini sesuatu yang baru di ITS PKU waktu itu. Fakultas sosial? Iya. Dengan prodi atau program studi apa saja itu? Prodi S1 psikologi, S1 hukum, sama S1 manajemen. Namanya Fakultas Sosial? Sosial Humaniora. Humaniora? Iya. Saya melihat kok agak aneh ya. Di beberapa kampus itu berbeda-beda. Ada satu prodi yang masuk ke fakultas tertentu, tapi kayaknya kalau menurut orang awam seperti saya itu nggak ada hubungannya. Misalnya di suatu kampus ada psikologi itu masuk fakultas kedokteran, tapi ada yang fakultas sendiri. Ada informatika yang masuk fakultas komunikasi, seperti di UMS gitu kan. Betul. Tapi ini psikologi, kemudian hukum dan manajemen digabung jadi satu, menjadi rumpun fakultas sosial dan humaniora. Itu enggak apa-apa kayak gitu ya? Ya, kalau untuk penamaan di masing-masing fakultas atau rumpun keilmuan itu sebenarnya kewenangan internal dari pengelola sih ya. Jadi ada sebuah perguruan tinggi yang dengan pertimbangan SDM yang mungkin juga sarana prasarana tidak banyak mendukung, akhirnya beberapa rumpun ini jadikan satu fakultas itu juga. Jadi pasti perguruan tinggi tersebut punya alasan. Yang penting masuk akal. Kalau nggak masuk akal kan nggak mungkin ya. Ada jurusan ini atau prodi ini digabung dengan prodi yang lain, tetapi tidak ada. Kalau sudah besar ya UMS kan psikologi ini fakultas sendiri, karena mungkin kan pengembangannya ke vertikal ya. Dia bisa membuka S2, S3, profesi. Jadi peluang untuk membuat besar itu sangat mendukung support system. Selain prodi yang dibuka lebih luas ya, termasuk sosial ya, apa yang membedakan dari ITS PKU sekarang menjadi UMPKU? Iya, yang jelas tanggung jawab kita kan semakin besar ya. Ya. Tapi juga peluang dan tantangan juga semakin besar. Artinya peluang untuk berprestasi, peluang untuk mendapatkan hibah, peluang untuk bisa mengembangkan baik itu secara nasional maupun global itu semakin banyak kesempatan itu. Kemudian kita juga sudah melewati proses yang memang ini akhirnya memutuskan membuka 3 prodi ini. Jadi 3 prodi ini kalau tidak salah menurut data SNBT kemarin itu S1 psikologi ini menempati peringkat 1 pendaftar terbanyak. Karena banyak orang stres. Iya, jadi sehingga pasarnya terbuka lebar ya. Kompetisinya luar biasa itu, artinya secara pertimbangan pengelola ini masuk gitu. Tapi regulasi memang tidak selalu berubah ya, Mas Paul. Saat itu ketika kita mau berubah lembaga menjadi universitas itu kan ada kebijakan atau aturan ya, memang prodi-prodi yang sudah banyak dikelola oleh perguruan tinggi ini kan moratorium. Nah, di antaranya 3 prodi ini gitu. Tapi ada regulasi juga yang menguntungkan kami, dan kami ambil kesempatan itu. Jadi syaratnya memang saat ini kan pemerintah sedang mengupayakan gitu merasionalisasi jumlah. Khususnya untuk perguruan tinggi swasta, karena jumlahnya kalau tidak salah 4.000 sekian lebih gitu. Jadi sangat tidak matching dengan PTN yang dimiliki oleh pemerintah itu. Sehingga mungkin karena pertimbangan ya seperti di luar negeri gitu ya, Cina misalnya ya, meskipun penduduknya itu melebihi kita, tapi jumlah perguruan tingginya swasta khususnya itu hanya 2.000 gitu. Jadi atas pertimbangan itu lahirlah
kebijakan dari Menristek-Dikti waktu itu. Jadi perguruan tinggi yang kurang sehat begitu ya. Tapi definisinya mungkin juga sudah tersosialisasi ya. Beberapa yayasan yang memang punya perguruan tinggi yang tidak sehat ini dianjurkan begitu atau diharapkan oleh pemerintah supaya bisa merger dengan perguruan tinggi yang sehat gitu. Jadi ternyata di luar Jawa itu banyak sekali Mas Paul. Begitu ya? Hidup segan mati tak mau gitu. Banyak perguruan tinggi swasta yang sudah tidak bisa mengelola baik dari sumber daya apapun itu, sehingga ini harus diselamatkan itu karena menyangkut mahasiswa dan lulusannya kan. Maka itu kemarin kita memang merger dengan salah satu perguruan tinggi di Palembang dan regulasi dari pemerintah juga kita mendapatkan bonus itu. Bonusnya apa? Jadi yang merger atau menyelamatkan perguruan tinggi yang tidak sehat itu boleh membuka atau mengusulkan program studi yang saat ini moratorium. Oh gitu ya. Iya. Ya saya melihat begini, kok ada kecenderungan kasarannya jual beli perguruan tinggi ya. Iya sih. Bener ya istilahnya ya. Jadi yang mau tutup kemudian diambil alih, di take over oleh perguruan tinggi yang lain, kemudian berubah menjadi universitas dengan harapan setelah merger menjadi lebih gede lagi ya. Kayak gitu memang secara regulasi disarankan oleh pemerintah. Ya kalau idealismenya pemerintah kan nggak konteksnya jual beli gitu. Tapi di lapangan kan kita nggak tahu ya, karena kan antar yayasan juga pasti punya apa ya, akad gitu ya. Oke, akad ya. Harus ada perjanjiannya dong ya. Ketika ada dua entitas digabung jadi satu gitu kan. Jadi memang kalau kami sesuai dengan arahan pemerintah begitu ya, terkait dengan merger atau istilahnya penggabungan, penyatuan kan ada dua ya. Ada penggabungan, ada penyatuan. Kalau penyatuan itu biasanya tidak diikuti dengan perubahan lembaga. Jadi misalnya sudah universitas itu, jadi dia mengakuisisi atau ada yang merger beberapa program studi, itu penyatuan. Tapi kalau penggabungan biasanya diikuti dengan perubahan lembaga. Entitas baru. Ya, kalau di kami itu. Sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah ya kita memang ingin menyehatkan karena kan hubungannya kan dengan konsumen atau mahasiswa dalam hal ini masyarakat kan. Mereka juga harus kita kelola dengan baik ya secara kualitas itu. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang ingin merger ini gitu. Sehingga kesimpulannya ini dianggap kuat, boleh gitu. Yang lemah ini diselamatkan gitu. Perkara di lapangan kemudian ada deal-deal atau akad-akad kan ya gimana sih menyatukan dua yayasan gitu. Dua kepentingan juga kan ya. Betul. Tapi melihat situasi seperti itu bahwa ada kampus-kampus yang tidak terlalu bagus perkembangannya, ada yang sangat maju seperti itu. Saya melihat kok kayaknya yang maju ya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat ya. Ada banyak penilaian Bu Eni. Bisnis yang tidak akan mati, yang selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat tentu saja yang terkait dengan pangan, kemudian terkait dengan kesehatan. Ya, kemudian teknologi. Itu hanya 3 dari sekian bisnis banyak kebutuhan ya bisnis. Catat ya, pendidikan bukan masuk di bisnis. Pendidikan yang maju tentu saja yang relevan dengan tiga hal itu atau yang lain juga ya, yang menjawab tantangan kebutuhan itu, pangan, kesehatan, kemudian teknologi kayak gitu. Kayaknya kalau melihat itu apa yang dilakukan oleh UMPKU relevan ini, karena menyangkut soal kesehatan, teknologi masuk. Kalau pangan belum ya. Masalah paling krusial di Indonesia. Ya. Dan kita sudah cukup membuktikan ya kepada masyarakat. Kami kan lahir dari Akademi Keperawatan.
yang waktu itu dilahirkan atau apa ya, kami di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, di Persyarikatan Muhammadiyah itu ada yang namanya MPKU, Majelis MPKU yang mengelola rumah sakit PKU. Jadi karena regulasinya masih di bawah Kementerian Kesehatan, seluruh rumah sakit atau dalam hal ini yayasan di bawah persyarikatan itu bisa menyelenggarakan pendidikan kesehatan. Tentunya prosesnya kan melewati pertimbangan atau latar belakang yang memang itu akhirnya menjawab kebutuhan. Nah, salah satunya karena kita punya rumah sakit, maka kita butuh lulusan atau produksi. Ya, nah ini kita bikin yang memproduksi gitu. Jadi dari situ aja sudah bahwa Akper berdiri atau Akbid berdiri itu memang sudah berdasarkan kebutuhan, bukan lagi riset atau hanya sekedar cek ombak atau gimana ya Mas Faul. Jadi itu sudah berdasarkan kebutuhan. Kemudian berkembang, jadi kita lihat Permenkes itu juga selalu adaptif ya, artinya memang mengikuti perkembangan sehingga banyak tenaga-tenaga kesehatan di luar. Kalau orang dulu mungkin hanya melihat tenaga kesehatan itu ada dokter, perawat, bidan gitu kan. Nah, kemudian berkembangnya waktu itu ternyata di lapangan atau masalah-masalah kesehatan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh dokter, perawat dan bidan itu. Apalagi rumah sakit yang besar tentunya permasalahannya kompleks. Sehingga muncullah di Permenkes itu ada yang namanya tenaga keteknisan medis. Nah, di dalamnya itu seperti akupuntur, kemudian elektromedik. Ya, elektromedik kemudian itu kaitannya dengan apa itu? Itu maintenance alat-alat kesehatan. Maintenance. Jadi, alat kalau misalnya mau digunakan harus diukur dulu. Ya, kalau istilah mereka, istilah profesi mereka ada kalibrasi. Dan ini biar presisi ya. Iya, itu harus rutin karena alat ini akan digunakan untuk pasien gitu. Sehingga validitasnya harus tetap dijaga ya. Jadi, tukang servis alat kesehatan. Kasarannya gitu ya. Maintenance ya. Tapi lebih ke inovasi juga. Kalau kebetulan kami punya elektromedik ya, jadi banyak luaran-luaran ya prototip yang dihasilkan oleh mahasiswa itu terkait dengan inovasi alat kesehatan. Dan akupuntur, kemudian elektro, yang keteknisan medis tadi ya. Terus apa lagi? Kemudian bahkan sekarang jamu itu juga masuk di situ. Farmakologi ya. Iya, terus penata anestesi, penata gigi, teknisi gigi, kemudian ronsen. Jadi di luar perawat bidan dan dokter, mereka kan punya undang-undang sendiri nih. Nah, yang tim kesehatan di luar itu masuk di keteknisan medis. Itu ada di prodi di tempat Bu Eni. Nah, berdasarkan itu kami juga melihat gitu. Ketika pemerintah itu membutuhkan lulusan misalnya elektromedik, ternyata nggak ada produksi. Waktu itu hanya ada di Politeknik Negeri Kemenkes, Poltekkes. Ada di Jakarta dan Surabaya. Nah, sementara banyak kalau kita kan risetnya atau ini datanya ada di rumah sakit PKU seluruh Indonesia atau Jawa Tengah aja atau Solo aja. Kebutuhan ada, tapi lulusan nggak ada gitu. Sehingga kita sering diskusi dengan direktur-direktur rumah sakit PKU itu, ayolah perguruan tinggi kesehatan itu bisa membuka itu. Jadi lulusan dari dulu ITS PKU, kemudian sekarang yang jadi UMPKU, itu juga
rata-rata terserap oleh PKU. Kalau ini kita prioritas. Tidak hanya oleh PKU atau juga rumah sakit yang lain? Oh, yang lain. Karena memang awalnya kan karena kita satu persyarikatan ya. Jadi kami itu juga menyiapkan lulusan itu dengan unggulan atau punya ciri khusus ya. Nah, salah satunya diawali dengan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh rumah sakit milik kita sendiri itu, PKU itu. Jadi ini yang menjadi dasar atau standar untuk pengembangan secara keilmuan masing-masing prodi ya. Jadi ada yang namanya peninjauan kurikulum di situ. Jadi harus adaptif karena dia kan harus mengikuti perkembangan kebutuhan pasar, permintaan stakeholder ya. Jadi itu terus kita komunikasikan sehingga ketika lulusan kita itu punya unggulan, ternyata ini juga diminati oleh rumah sakit yang lain gitu, baik pemerintah maupun swasta. Jadi ini yang apa ya, yang menjadi motivasi kami untuk terus tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah sakit milik persyarikatan, tapi kita terus berkembang, terus mengevaluasi apa sih yang dibutuhkan oleh pasar yang lain gitu. Ya, karena orang tua dan calon mahasiswa ketika memilih perguruan tinggi pasti akan memikirkan soal mempertimbangkan itu ya. Dia kalau sekolah di kampus tertentu, apakah setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan cepat atau tidak, sesuai atau tidak dan sebagainya. Itu jadi pertimbangan utama tentu saja ya. Ada satu pertanyaan Bu yang terkait dengan itu. Berapa lama lulusan dari UMPKU atau yang kalau UMPKU belum luluskan ya, ITS PKU lah. Setelah lulus masa tunggunya berapa lama? Ini pertanyaan kayak asesor ya. Tahu asesor ya. Itu kalau pengen nilai 4 harus kurang dari 3 bulan. Oh iya, kurang dari 3 bulan ya. Berapa lama kira-kira? Jadi semua alhamdulillah semua prodi yang kita selenggarakan, kita kelola ini prodi yang memang strategis yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan itu. Untuk prodi kesehatan ya. Tapi prodi yang lain pun di luar fakultas kesehatan memang kita concernnya di kesehatan seperti informatika. Ini kita juga informatika kesehatan unggulannya gitu. Kemudian juga ini yang sedang kita baru kelola nanti hukum, psikologi dan manajemen itu ya tidak jauh dari concern di kesehatan karena kekuatan besar kita kan embrionya kesehatan ya. Dan apalagi prodi-prodi yang memang sangat langka, tidak banyak kompetitor kita yang menyelenggarakan prodi ini, itu mereka belum lulus saja sudah di request loh Mas Paul. Jadi berapa lama? Nol. Jadi kalau akreditasi itu pasti masa tunggu itu pasti nilainya 4 gitu. Karena kami bisa membuktikan betul itu. Jadi beberapa rumah sakit itu sudah berkirim surat. Jadi mereka meminta informasi wisuda bulan apa, nanti kami datang untuk. Wah, itu kan yang jadi pertimbangan dari orang tua ya, pasti ya. Kayak gitu kan. Iya. Dan nama, kenapa kita tetap mempertahankan branding PKU? Itu juga salah satunya ya secara tidak langsung ya masyarakat tahulah bahwa PKU itu ya identik dengan pengelolaan rumah sakit. Jadi kalau ada perguruan tinggi dengan nama PKU, ini tentunya sudah punya jaminan begitu. Iya. Pertama, prodinya relevan dengan kebutuhan. Yang kedua, memiliki PKU. Iya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan gampang disalurkan seperti itu. Itu paling tidak 2 itu ya. Itu kelebihan yang ada. Iya. Sehingga kita punya dari situ saja. Kalau kita analisa SWOT gitu ya, Mas Paul, banyak peluang atau kekuatan yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat itu.
karena apa ya? Ya masyarakat maunya kan ya kalau punya perguruan tinggi kesehatan harus punya rumah sakit dong, gitu kan. Untuk praktek jadi, dan untuk menyalurkan. Iya, jadi ini salah satu kepercayaan yang harus kita jaga betul gitu. Itu di rumpun kesehatan. Nah, sekarang kalau rumpun sosial yang sekarang dibuka oleh UMPKU, ada manajemen, kemudian hukum dan psikologi. Kira-kira peta jalan dari UMPKU terhadap lulusan dari 3 prodi itu gimana? Ya, jadi kami punya pertimbangan yang panjang ketika memutuskan 3 prodi ini kami usulkan untuk lahir di UMPKU. Salah satunya kan memang animo ya, peminat itu sangat tinggi. Kemudian juga kita ke stakeholder. Prodi-prodi ini sepertinya di setiap instansi manapun dalam bidang apapun gitu, profesi ini sepertinya membutuhkan gitu. Betul. Dan itu memang riset yang sudah kita lakukan itu. Nah, maka tugas kita adalah ini kan prodi yang moratorium sebetulnya. Artinya kalau moratorium itu berarti kan kompetitornya sudah banyak. Sudah banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan itu gitu, sehingga pemerintah kan memutuskan untuk tidak boleh mengusulkan lagi gitu. Maka PR kita adalah bagaimana membuat pembeda. Pembeda. Jadi kita harus punya ciri sehingga meskipun kita nanti lahirnya terlambat atau baru itu, lulusan kita juga harus sudah siap kerja gitu. Work ready, jadi itu yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami punya unggulan yang psikologi ini ke kesehatan mental keluarga. Jadi Mas Paul, sekarang ini kan masyarakat kita sudah sangat aware ya dengan kesehatan mental ya, apalagi anak-anak Gen Z itu. Anak Gen Z itu agak stres sedikit aja nyari psikolog gitu. Atau nyari psikiater. Jadi kalau kita sering mendengar anak-anak itu sekarang ngomongnya mental health. Iya, kok aku ternyata bipolar ya gitu kan. Aku ternyata anxiety disorder gitu kan. Itu sudah tidak asing buat mereka gitu. Dan kemungkinan gitu, memang kita belum meriset secara luas ya, secara dalam. Jadi kemungkinan mereka minat di psikologi itu salah satunya karena itu gitu. Mereka sendiri butuh gitu kayaknya begitu. Maka kita masuk di kesehatan mental keluarga itu, di dalam keluarga itu kan ada usia lansia, anak, kemudian remaja, dewasa, itu kita bisa masuk semua gitu. Ya, kemudian untuk manajemen itu lebih mempertimbangkan sumber daya yang kita punya gitu. Jadi yang kita kelola nanti kan anak-anak yang sudah beda ya eranya dengan kita ya Mas Paul. Mereka lebih senang bekerja atau berkarir itu tidak di bawah tekanan, gitu kan. Waktunya lebih fleksibel, tapi uangnya banyak gitu kan. Gak mau jadi budak korporasi. Anak muda itu gak mau ada tuntutan itu ya. Karena merasa di korporasi itu toksik semua itu. Betul. Terus mereka pengennya kan bekerja itu ya sesuai passion saya gitu. Kadang kita miris gitu kan. Miris gitu. Mereka udah di bidangnya tapi karena nggak suka gitu. Sekarang ini banyak jadi konten kreator misalnya gitu. Nah, manajemen ini nanti kita ke entrepreneur. Dan kekuatan kita adalah kita punya SDM dosen kebetulan yang punya kepakaran di penyelenggaraan event. Nah, ini termasuk bagaimana merancang event-event yang tidak diminati oleh Gen Z tapi bisa meng-create ya supaya diminati oleh Gen Z gitu. Nah, perkembangannya kan seperti itu, dan itu menjawab
menjawab tantangan kebutuhan itu. Kemudian yang untuk hukum ini sekali lagi karena kekuatan kita di kesehatan, unggulan kita adalah hukum kesehatan. Dan ini ternyata juga relevan dengan kebutuhan pasar itu. Banyak kasus-kasus perdata khususnya ya, perdata dan pidana yang muncul di masyarakat, tapi karena kekurang tahuan gitu ya, mereka tidak berani speak up gitu. Dan apalagi mempermasalahkan ke ranah hukum gitu kan. Karena biasanya kalau bicara kesehatan itu kan posisi pasien itu kan lemah gitu. Merasa membutuhkan dan mengakui bahwa dokter, perawat itu pakarnya gitu, sehingga tidak berani speak up. Nah ini konsen kami ke situ gitu. Jadi nanti pengacara-pengacara yang ahli kesehatan lahir dari UMPKU. Ya. Atau sebaliknya Bu Eni, rumah sakit juga butuh ahli hukum legal yang mengetahui tentang bagaimana menangani sengketa antara pasien dengan rumah sakit. Karena kita melihat banyak sekali kita temui sengketa antara pasien dengan dokter atau dengan rumah sakit. Betul. Itu salah satu yang memang harus dipunyai oleh rumah sakit, karena sekarang bahasa hukum di dalam MOU atau perjanjian saja bisa berakibat hukum gitu kan. Maka saya yakin di semua instansi ya, tidak hanya di rumah sakit ya, itu pasti ada konsultan yang memang harus di bidangnya. Kemudian ketika ya kita kadang kan diedukasi dari media ya Mas Paul, kalau ada kasus-kasus seperti itu kan yang berbicara ini harus satu orang dan mengerti tentang bahasa hukum gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kami, bahwa seluruh instansi saya kira butuh perlindungan hukum di dalamnya, karena apalagi yang berkaitan dengan jasa, iya kan, jasa itu kan bisa berdampak pada manusia langsung gitu. Akan banyak peluang untuk terjadi tindak pidana dan perdata. Tapi kalau melihat kayak gitu berarti jurusan-jurusan sosial yang dibuka oleh UMPKU juga relevan dengan kebutuhan masyarakat kan ya? Iya tadi. Atau terkait dengan pasar kerja yang ada. Kayak misalnya rumah sakit PKU yang ada di seluruh Indonesia. Ada berapa rumah sakit PKU? Rumah sakit PKU jumlah saya banyak banget ya. Takut salah. Berarti mereka kan juga butuh setiap kabupaten pasti ada butuh pakar konsultan hukum. Nah, tentang kesehatan. Kemudian butuh juga pasti ada psikolog kan ya. Setiap rumah sakit selalu ada psikolog yang mendampingi pasien. Kan tidak ada yang tidak ada psikolognya ya. Selalu ada kan ya. Pasti ada. Pasti ada kan. Itu minimal untuk pengelolaan SDM kan. SDM-nya belum psikologi. Lagi untuk pelayanan kepada pasien juga ada seperti itu yang praktek. Sekarang yang sudah profesi itu kan boleh memberikan intervensi. Dia punya kewenangan ke situ kan. Artinya dia juga nangani pasien gitu. Jadi pasarnya jelas ya. Iya. Manajemen juga ya ketika manajemen juga Mas Paul. Manajemen saya kira di semua institusi butuh deh. Toko aja ya. Itu juga kayaknya pinter banget ini UMPKU mengambil jurusan atau prodi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya tapi memang harus kayak gitu sih ya. Kalau enggak nanti enggak karena kan dilirik oleh orang. Betul. Kosnya juga harus bisa kita pertanggungjawabkan ya. Artinya memang kita sebisa mungkin ya alhamdulillah gitu. Kalau bicara Fakultas Kesehatan, saya kira masyarakat sudah sangat percaya dengan kami ya. Alasannya sudah sangat jelas. Kami punya rumah sakit dan yang paling bisa kita tunjukkan kita punya pembeda itu
lulusan kami memang betul-betul tidak hanya kita bekali dengan hard skill, tapi juga soft skill dan tentunya dengan karakter Islami mereka. Meskipun sekarang ini sudah banyak juga mahasiswa non-Muslim di tempat kami, tetapi jiwa keislaman ini kan bisa kita tularkan kepada mereka, karena ya lulusan kita harus terbentuk karakternya seperti itu gitu. Kalau nggak salah tadi pagi ya, saya lihat di media sosial potongan dari podcast dari seorang cendekiawan. Dia menyebut bahwa orang tua atau mahasiswa yang sekolah di kampus tertentu, dia sebenarnya bisa menggugat kepada kampusnya jika memang ternyata dia setelah lulus tidak mendapatkan kerja sesuai dengan ekspektasinya, keterampilannya tidak diterima oleh pasar, tidak relevan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang tua atau mahasiswanya atau lulusannya itu. Iya, tapi itu kayaknya itu belum pernah terpikirkan ya. Masih belum cocok kayak kalau untuk Indonesia kayaknya. Iya. Jadi benar juga ya, orang tua atau anak mengeluarkan sekian juta untuk kuliah kayak gitu, mestinya setelah lulus dia bisa kerja sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan kemampuan, skillnya. Kalaupun dia nanti tidak akan masuk ke dunia itu, ya itu pilihan. Tapi paling tidak kalau misalnya bisa berkompetisi dulu, kompetisi dengan yang lain, dia akan diterima. Sesuai dengan janji dari kampusnya ketika di awal-awal penerimaan mahasiswa baru kayak gitu. Ya itulah beratnya mengelola perguruan tinggi sebetulnya. Makanya saya sangat tidak setuju kalau orang mengatakan mendirikan perguruan tinggi itu salah satu bisnis yang nanti untuk masa depan bagus itu. Karena kalau kita betul-betul bicara sebagai pengelola dan pendidik tentunya ya, tanggung jawab kita itu sangat berat itu. Bahkan selalu saya katakan begini, kalau UMPKU itu serius dalam mutu, santai dalam suasana gitu. Emangnya kalau di sana kuliahnya santai, suasananya? Suasananya santai, tapi ketika bicara mutu itu kan janji kita kepada masyarakat gitu. Maka ada akreditasi, kita buktikan dengan hasil akreditasi yang bagus, sehingga dampaknya masyarakat lebih percaya. Karena sekarang masyarakat sudah sangat berkembang ya pemahaman tentang pendidikan tinggi. Jadi kalau bicara tentang tanggung jawab itu, ya itulah yang mendasari kami bahwa lulusan kami harus punya soft skill atau karakter yang kuat itu. Dan itu betul-betul menjadi concern kami, sehingga kita ada pesantren mahasiswa. Ini yang saya kira tidak ada di perguruan tinggi. Itu jadi pembeda juga? Iya, karena di dalamnya ini betul-betul membentuk soft skill mereka. Kalau ketika kita di kampus, saya kira tidak semua dosen punya daya kreasi untuk bagaimana mengembangkan soft skill juga dimasukkan dalam hard skill gitu. Tapi kita punya area khusus untuk menggodok soft skill mereka itu dari pesantren mahasiswa. Karena MPKU di bawah Muhammadiyah. Ya, salah satunya itu. Dan itu selalu berkembang. Awalnya kita hanya berpikir, ya udah mahasiswa ini supaya punya habit yang bagus gitu. Yang biasanya sholat, bahkan ada yang nggak sholat itu dasar kami gitu. Jadi ketika kita awalnya itu mau memberlakukan PESMA, namanya PESMA ya. PESMA, pesantren mahasiswa. Itu kita tanya, coba jujur, siapa yang nggak sholat itu? Ternyata banyak sekali, Mas Paul. Ini kan miris gitu. Ya, apalagi ketika kita tanya, siapa yang nggak bisa ngaji? Lebih banyak. Iya, lebih banyak. Dari situ kita berpikir, kita perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Jadi apapun input kita itu, inputnya kan kita nggak bisa seleksi banyak ya.
karena kita PTS, jadi dari heterogen ya, dari mungkin sekolah yang non muslim ya, beda afiliasi gitu kan. Akhirnya kita harus punya konsep untuk mengembangkan karakter mereka. Jadi kalau demikian yang bukan muslim kalau mau masuk ke UMPKU gimana? Kan nanti jangan-jangan pada khawatir atau gojek-gajek ini, aduh saya bukan muslim tapi kok masuknya UMPKU gimana? Jangankan non muslim, yang muslim aja mendengar istilah pesantren mahasiswa itu juga image-nya udah, aku kan sudah dewasa gitu, kenapa harus masuk pesantren gitu. Tapi ketika ini kita tawarkan ke orang tua, apa jawabnya? Kenapa nggak sekalian sampai lulus aja Bu gitu. Tapi kan itu nggak bisa kita berlakukan seperti itu dengan karakter mahasiswa yang sekarang ini gitu. Tapi tantangannya memang luar biasa berat. Dulu awalnya hanya untuk merubah habit itu tadi, yang sholatnya bolong-bolong, dia sudah harus mulai rutin ketika adzan terdengar dia sholat. Kemudian dia harus mulai membiasakan tahajud, kemudian duha itu. Jadi yang sebetulnya itu ada di kurikulum, tapi ketika bicara kurikulum kan itu teori gitu. Nah, pembentukan soft skill ini ada di pesantren. Nah, awalnya gitu, mereka harus setoran, hafalan gitu kan. Tapi kita pilah-pilah anak-anak yang level awalnya nggak mengenal huruf hijaiyah gitu, minimal lulus itu sudah hafal gitu. Jadi targetnya beda-beda. Itu hanya untuk yang muslim ya. Kalau mahasiswa non muslim enggak. Nah, itu tadi yang awalnya untuk merubah habit atau kebiasaan terkait dengan ibadah itu, kemudian berkembang. Apa yang bisa kita kembangkan sehingga mahasiswa tadi nyaman atau santai dalam suasana tadi. Jadi di situ mulai dikembangkan ada public speaking, kemudian kemampuan pengembangan bahasa Inggris, kemudian juga dibentuk karakternya melalui kegiatan-kegiatan yang itu sesuai dengan passion mereka. Misalnya sekian anak yang masuk PESMA ini suka memasak gitu. Di event-event tertentu kita adakan. Sekian anak kita ini gitu. Di samping ada kegiatan Ormawa ya. Kita ada PKM-PKM yang UKM yang kita kembangkan gitu sesuai dengan hobi mereka. PESMA itu berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Nah, untuk yang non muslim ini kan memang wajib ya. Karena mereka juga akan diwisuda sebagai mahasantri di situ. Jadi mereka harus lulus. Ada ujiannya juga gitu. Tapi sebagai syarat. Sebagai syarat saja, seperti itu ya. Karena mereka harus banyak yang non muslim? Ada? Banyak sekarang. Nah, untuk mahasiswa non muslim ini kita tidak mewajibkan dia masuk full di asrama. Jadi pada saat PESMA itu mahasiswa 2 bulan full masuk di asrama. Jadi mulai makan sudah kita siapkan, bahkan laundry juga kita siapkan itu. Nah, untuk yang non muslim dia hanya harus mengikuti yang di luar peningkatan ibadah itu, seperti public speaking, bahasa Inggris itu. Kayaknya berarti yang ditawarkan oleh UMPKU itu adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat ya. Kan dari mulai kesehatan, kemudian soal spiritual juga, kemudian masa depan dan sebagainya gitu kan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada survei tentang kebahagiaan, indeks kebahagiaan masyarakat di Asia Tenggara dari survei Gallup kalau nggak salah. Ternyata masyarakat yang paling bahagia di Asia Tenggara itu masyarakat Singapura. Sedangkan Indonesia nomor 7 atau berapa? Nomor 2-nya Vietnam. Kalau di Indonesia ada lagi ya. Mana itu Lombok atau mana yang paling bahagia, paling bahagia. itu ya.
Jadi ada beberapa indikator, di antaranya adalah soal PDB, ekonomi ya pasti ya. Yang kedua soal tingkat kehidupan, apa namanya? Derajat kehidupan ya, kualitas atau kehidupan atau apa? Angka harapan hidup. Harapan hidup seperti itu. Kemudian ada juga kedermawanan. Kemudian tingkat korupsi juga masuk seperti itu. Jadi di Indonesia termasuk rendah kalau menurut indikator itu. Sedangkan Singapura tinggi. Lah, kalau misalnya soal ekonomi, soal kesehatan, kemudian soal kedermawanan dan spiritual tentu saja tinggi, ini masuk ke sana ya. Kayaknya semua masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini dikelola oleh UMPKU. Selama ini konsentrasi pada kesehatan, pada spiritual, kemudian ada prodi psikologi juga, hukum dan sebagainya. Kayaknya ya konsentrasinya pada bagaimana meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Iya, lagi-lagi menjawab. Relevan. Karena sekarang kata kunci yang apa ya? Manjur itu relevan. Jadi yang kita lakukan ya harus relevan. Kalau apa saja. Dikti sekarang berdampak. Oh, berdampak ya. Oh ya. Bahasanya itu menteri baru ya? Iya, biasanya pendidikan yang berdampak ya, iya, ya? Betul. Sama kan ya. Jadi kalau misalnya demikian, kita tidak hanya soal belajar saja, kita tidak hanya soal mencari ilmu atau mencetak lulusan, tapi harus ada dampaknya. Dampaknya pada masyarakat gitu ya. Iya. Jadi semua hal tentang pengembangan keilmuan yang nanti akan ditawarkan kepada pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ya, itu kan lahirnya dari akademisi atau perguruan tinggi harusnya gitu, karena kan semua yang dihasilkan itu berdasarkan riset. Ya, maka harapannya di kementerian yang baru ini kan memang hilirisasi dari semua riset yang dihasilkan oleh dosen itu memang berdampak kepada masyarakat gitu, sehingga meningkat. Jelas itu nanti akan mempengaruhi ekonomi, peningkatan ekonomi itu nanti dampaknya kan banyak, kesehatan, derajat kehidupan atau harapan hidup tadi. Sehingga saya sepakat sekali itu menjadi concern pemerintah dalam hal ini pendidikan tinggi ya. Semua hal yang kita hasilkan itu kan dalam agama kita ya, kita orang Muhammadiyah ya, memang harus menjadi orang yang bermanfaat itu. Bermanfaat. Nah, ini juga menjadi dasar kami bahwa kuliah di UMPKU itu tidak hanya kita mengeluarkan biaya kemudian waktu kita, tapi betul-betul meningkatkan value. Jadi mereka harus punya nilai gitu. Mahasiswa atau lulusan kami harus punya nilai, sehingga ini tidak usah menawarkan diri, mereka dicari gitu. Nah, ini yang terus kita sampaikan kepada mahasiswa, karena yang harus kita sadarkan ke mahasiswa itu yang namanya bangku kuliah atau menjadi mahasiswa itu kan sebetulnya membeli kesempatan. Iya, karena tidak banyak orang punya kesempatan yang sama dengan mereka. Jadi mereka harus menggunakan waktu studi itu betul-betul tidak hanya untuk pintar secara keilmuan, tapi betul-betul nilai dirinya akan meningkat gitu. Karakter, iya, termasuk itu gitu. Ada nggak cerita misalnya pengguna lulusan cerita, wah lulusan ITS-PKU, sekarang UMPKU itu tidak hanya pintar secara keilmuan, secara teknis, skill kayak gitu, tapi juga memiliki apa yang membedakan kayak gitu. Ya, tadi kan konsen kita kan memang di samping hard skill
ini soft skill itu mungkin hanya 20% ya diajarkan. Mereka punya kesempatan 20% itu di kampus itu betul-betul dibentuk soft skill-nya. Ada banyak upaya yang kita lakukan. Mereka harus kita sediakan inkubasi untuk mereka berkreasi. Di situ ketemu tim, mereka belajar untuk menyampaikan pendapat, manajemen konflik dan sebagainya. Ada UKM yang mereka bisa menyalurkan passion atau hobinya. Kemudian kita juga kolaborasi, itu salah satu juga upaya kita bagaimana mahasiswa bisa survive gitu. Ketika dia harus berkompetisi ya. Jadi kita biasa itu mahasiswa kita ajak lomba kompetisi bahasa Inggris misalnya, kompetisi robot, kompetisi apa itu yang tentang kesehatan itu. Jadi jiwa-jiwa, kalau kami menekankan entrepreneur itu tidak hanya sekedar, jangan berpikir hanya kita jualan bisa mendatangkan uang, tapi betul-betul bentuk jiwa entrepreneur itu ketika kamu jatuh, kamu harus siap untuk berpikir, diam, kemudian bangkit lagi. Mungkin juga suatu saat akan jatuh lagi, tapi kamu harus bangkit lagi gitu. Jadi kita seperti itu, 20%. Ketika ada sudah di pelayanan itu ya, sudah di industri itu. Ini berbalik Mas Paul biasanya. Industri itu kadang saya nggak butuh orang pinter gitu. Iya kan? Tapi saya butuh orang-orang yang punya karakter gitu. Nah, disitulah itu yang kita tawarkan. Kami punya itu gitu. Tapi ngomong UMPKU ini menawarkan prodinya itu jenjangnya jenjang S1 atau dari diploma D3 atau ada diploma 3, ada vokasi dan akademis sama profesi. Profesi ada. Profesi kemudian tambah S1. Ya, S1 itu yang jenjang akademik. Kalau diploma itu ada D3, D4. Tapi D4 itu sekarang kan sarjana terapan juga. Tapi dia masuk vokasi. Kemudian ada profesi. Jadi kita ada nurse ada bidan, dan insya Allah nanti ada psikolog. S2 belum ya? Belum, nanti pengembangannya. Biasanya kalau kampus-kampus yang berbasis kesehatan itu mereka punya rencana di peta jalannya membuka kedokteran. Akan buka kedokteran juga enggak? Apalagi udah punya rumah sakit. Gitu. Tapi itu bukan satu-satunya ekspektasi kami itu, karena saat ini ada ini ya, semacam prasyaratnya tentu saja banyak ya yang harus dipenuhi. Enggak juga. Kalau punya prodi kedokteran itu ini yang mungkin masyarakat awam ya, pemasukannya pasti sangat tinggi gitu. Sehingga biasanya bisa survive gitu, dan mungkin secara prestis itu dia akan naik gitu. Tapi kita nggak berpikir sesimpel itu gitu. Jadi ketika kita membuka program studi itu memang betul-betul produksi kita nanti itu betul-betul terserap gitu. Nah, kedokteran ini kan sebetulnya sudah banyak. Ya, meskipun masih ada kesimpulan dari Menkes kita yang baru itu profesi ini kan seperti sangat eksklusif gitu ya. Jadi tidak banyak yang mau ke luar Jawa, daerah 3T itu. Akhirnya kan Menkes kita mengambil kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak nyaman oleh profesi dokter ini gitu. Saya tetap melihat itu sebagai satu sebuah fenomena yang kita tidak ingin ikut arus nafsu untuk membuka. Tapi punya keinginan. Nggak ikut arus tapi punya harapan gitu. Iya. Tapi bukan berarti kedokteran ini adalah satu
definisi bahwa kualitas atau besarnya perguruan tinggi dilihat dari body ya, kadang-kadang seperti Tapi itu. kalau punya keinginan juga nggak apa-apa sih, Bu. Iya, Suatu saat harus. nanti akan masuk ke sana juga. Iya, semua. Kalau memang itu sangat dibutuhkan masyarakat ya kita pasti itu. Oke, Bu Weni, matur nuwun, terima kasih. Kayaknya berat banget ya dari tadi. Atas kehadirannya kita ngobrol-ngobrol tentang UMBKU ya. Sukseslah, semoga kampus baru ini, perguruan tinggi baru dengan nama baru lebih bagus, lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat ya. Betul. Dan masyarakat percaya kepada UMBKU. Terima kasih atas kesempatannya juga Mas Paul. Terima kasih sudah meluaskan wawasan, dan juga kami nggak akan bisa besar tanpa support dari teman-teman media juga gitu. Dan alhamdulillah kita sudah sangat dekat dengan Solo Post, jadi ya itu yang saat ini memang harus kita kerjakan, karena pendidikan tidak bisa maju tanpa perkembangan teknologi. Betul. Platform-platform yang mungkin sebagian orang menganggap itu negatif, tapi ini bisa kita manfaatkan positif. But Espos alhamdulillah bisa berbincang-bincang di selasar kampus. Jangan lupa bahwa masa depan atau kesuksesan itu tidak harus menunggu kita tua, dan juga harus kita ciptakan mulai dari sekarang. Dan pilihan ke UMBKU ini salah satu pilihan tepat untuk menciptakan masa depan yang sukses. Ingat, kampus PKU adalah kampus serius dalam mutu, santai dalam suasana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, matur nuwun Bu Weni. Sobat Espos, demikian perbincangan kami dengan Bu Weni, Rektor Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta atau Solo, tentang masa depan dan tantangan pendidikan di bidang kesehatan dan bidang teknologi, sains dan sebagainya. Dan terima kasih atas kehadirannya Bu Weni, dan juga kepada Espos yang telah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi dalam Selasar dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Saya Syifaul Arifin undur diri, sampai jumpa. Matur nuwun.